Tondo-tondo kalau nur makrifat iku menyala bagaimana? Amal arif la yarawna li anfusihim syai'an, perkara selain Allah tidak ada. Contoh jenengan melakukan apa-apa, wis gak ono dalam hati sampai sudah gak ada makhluk itu yang melakukan jenengan. Balik annal fa'ilah wallahu ta'ala, dalam hatimu yang nyata, urip yang nyata itu keakuannya, urip yang nyata itu yang melakukan. Yang ketiga, tatmainnul qulub, hatimu mesti anteng, damai. Yang keempat, kebiarin dunia iku gak gampang ngeneki hati sampean. Syahwatud dunya iku gak gampang masuk dalam hati jenengan. Karena ada ring, ada pengaman di situ. Apa? Ya warid iku. Warid iku, ringe iku warid iku. Yaitu nur makrifat. Sampai dikatakan cahaya makrifat sak menir iku manakala Allah letakkan di dunia, saat itu cahaya matahari itu surup. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yai mukhlason ingkang tansah kawula hormati, dan mriki kula nyuwun penjelasan pilih lek ten doa iftitah niku lak wonten ini wajah tu wajhiya, kuhadapkan wajahku kepada urip. Lek pengartosanipun miturut sing kula mboten paham niku lak tasik wonten dua pelaku. Lajeng menawi sampun mateni keakuanku makhluk wontene keakuan urip, dos pundi niku nyuwun dipun jelasaken. Kersane mboten napa mboten damel ini wajah tumalin napa dos pundi, nyuwun panjelasanipun. Matur nuwun sanget. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketika si Salik melakukan suluk, di situ masih berlaku nama adanya makhluk, adanya kholik. Ini proses memang Pak. Ini wajah tu wajiyah itu masih ada dua. Kalau ada dua berarti ada jarak. Sekalipun Allah dekat, itu masih ada jarak. Makanya di dalam Sirul Asrar itu mengapa ada 3 tahap. Pertama, su'aul basyirah. Kedua, ainul basyirah. Ketika hakul basyirah. Ini maksud Syekh Ibnu Athaillah memberikan penjabaran ketika si Salik belum dikatakan bertemu Allah. Dia masih merasakan Allah dekat pada dirinya dan selalu dilihat oleh Allah. Itu menunjukkan nama Salik kita makhluk itu masih berlaku, nama Kholik yang kita hadap itu berlaku sebagai proses. Nah, ketika saat di su'aul basyirah merasakan bahwasanya kita bisa gerak sebab digerakkan Allah, kita di posisi muraqabah. Itu cara makom muraqabah, belum musyahadah. Dan ini sebagai prosesi Salik memang. Sehingga kemana-mana dia hatinya itu merasa selalu dilihat oleh Allah. Jadi cara jenengan iki sepedaan motor merasa dilihat polisi. Ya gak wani jenengan gak pakai helm.
Nggak wani. Beda dengan gini, Pak. Sampean gak merasa dilihat polisi karena sampean gak roh polisi amping-amping nang ngene tembok. Sampean nyantai mawon helman, iki gak helman karena sampean merasa gak dilihat padahal polisi melihat. Boso lampu merah sudah selesai, diparani. Tek, dicekel. Selamat pagi, Pak. Surat-surat ada. Tutupno STN, Kanya, SIM. Mengapa kamu tadi kok gak helman ini? Karena aku gak renek wonten polisi, Pak. Lah ngoten. Kok umpama roh, mboten mungkin gak pakai helm. Dan itu berlaku pada siapapun. Nyun sewu, kalau jenengan sudah merasa selalu dilihat Allah, nggak akan mungkin jenengan itu berani berbuat larangan. Nggak berani. Walaupun belum ketemu loh ya. Belum ketemu. Niki muraqabah. Lah, inilah posisi kita di Su'aul Basyirah. Betul kita sudah tidak ngaku-ngaku kalau kita itu gerak yang pada diri kita bukan gerakku, tapi gerak yang ada pada diri kita karena digerakkan oleh urip sejati dalam diriku. Kan masih ada dua tuh Pak ya. Ada yang menggerakkan, ada yang digerakkan. Berarti kita belum tahu wujudnya Allah dohir. Dikatakan kita masih merasa. Lah, lanjutkan dzikir yang seperti itu, bukrata wa asilah, baik siang maupun malam. Kalau itu sudah kau lakukan, sekalipun li adami hudurika ma'allah bihi, dzikirmu seperti itu belum sampai ke ainul basyirah, la tatruk adzikroh, jangan kau tinggalkan dzikir tersebut. Iki dawuh Syekh Ibnu Athaillah. Jangan kau tinggalkan. Tetap lakonono siang maupun malam semampu dirimu. Sebab itu nanti jalannya saking istiqomahmu olehnya dzikir, maka Allah akan mendatangkan warid yang disebut ain warid atau nur makrifat untuk nyatane wujudnya Allah dalam dirimu, dalam hatimu. Warid atau ain nanti disebut ainul basyirah. Nur makrifat itu akan Allah nyalakan di dalam hatimu manakala dzikir itu terus menerus. Makanya katakan dzikron katsiron fasabbihuhu bukrata wa asila. Lah, kalau nur makrifat itu sudah menyala, maka makhluk apapun yang tadinya di dalam hatimu, yang menggelapkan hatimu, saat itu juga akan hilang. Maka kebenaran yang sejati mana? Sejatine urip sing duweni sifat wujud akan nyata. Dirimu makhluk sudah tidak ada, sehingga Syekh Ibnu Athaillah mengatakan kalau sudah ke ainul basyirah la ibsarun wa mubsarun wa basarun, yang merasa dan yang dirasa dan sesuatu untuk merasa lenyap, itulah nyatanya laisa kamitsli syai'un dalam dirimu. Sehingga apapun dohir wujudnya
yang disebut nurullah bagi pandangan dirimu, wujudnya Allah. Pandangan dirimu lo ya. Kalau sudah ke musyahadah, makanya diisarahno wong sakmene kae situk raine kan sing padha. Iku ya apa sang pencipta oleh gagas dulu ya. Kok iso wis gak usah sakmene, sak donya tetep ora ana sing padha. Bapak Ibu, loro iku akan hilang menjadi ahad, di mana loro akan lenyap. Lenyap dulu. Ingat, gelap itu, yang dimaksud gelap itu sifatnya makhluk. Gelap itu apa sih? Gelap itu peteng. Artinya ain. Artinya ain sing gelap. Ngene. Disebut al-kaun. Al-kaunu. Al-kaunu itu adalah makhluk. Sifate kaun kulluhu, ya sebagai kaun, saben-saben kaun iku dulmatun. Sifate peteng gelap. Dulmah ai adamun, tidak wujud. Kapan dunya sak isine detik-detik iku gak wujud? Ketika saat nur makrifat dalam hati jenengan dinyalakan Allah. Sak ketika itu perkara sing gelap ning ati sampean makhluk akan lenyap. Tadi sudah dikasih Allah. Lampu dipateni gelap toh? Gelap. Ketika itu seakan-akan kita mengatakan gelap itu ada. Nyatanya gelap lah, ngoten nggih wau. Tapi asine ora ono, Adam gelap itu. Kapan saat-saat itu gak ono? Nek lampune menyala. Al-kaunu utawi makhluk kulluhu ya sekabehe makhluk, saben-saben makhluk iku zulmatun sifate ora wujud. Kapan ora wujud iku? Ketika nur makrifat ning ati sampean menyala. Kapan nur makrifat menyala? Ketika zikir itu terus menerus jenengan kumandangkan. Zikir yang mana? Zikron sejatine zikir sirul asra. Ngene nek gak sik gak genah ya sembuh gak roh. Tondo-tondo kalau nur makrifatiku menyala bagaimana? Ammal arif la yarawna li anfusihim syai'an, perkara selain Allah tidak ada. Contoh jenengan melakukan apa-apa wis gak ono dalam hati sampean, sudah gak ada makhluk itu yang melakukan jenengan. Balik annal fa'ilah wallah ta'ala, dalam hatimu yang nyata, urip yang nyata itu keakuannya. Urip yang nyata itu yang melakukan. Yang ketiga, tatmainnul qulub, hatimu mesti anteng, damai. Yang keempat, kebiarin dunya iku gak gampang ngeneki hati sampean. Syahwatud dunya iku gak gampang masuk dalam hati jenengan. Karena ada ring, ada pengaman di situ. Apa? Ya warit iku. Warit iku, ringe iku warit iku. Yaitu nur makrifat. Sampai dikatakan cahaya makrifat sak menir iku manakala Allah letakkan di dunia, saat itu cahaya matahari itu surup. Bukannya hilang loh ya, surup sebab kalah benter. Bukannya
cahaya matahari terus hilang, mboten, cahaya masih ada. Jam 12 siang benter-benteri sinar matahari, Allah meletakkan nur makrifat di dunia ini. Saat itu juga cahaya matahari seakan-akan redup. Seperti malam hari ini wis bawanter ngene. Coba embong-embong Merkuri kalau malam kelihatannya bonter. Wis gak usah kok pateni Merkuri di jalan-jalan. Nanti kalau siang datang koyok-koyok gak bersinar. Padahal tetap bersih. Seperti itulah. Jadi luru tadi, dua tadi akan sirna, akan hilang manakala datangnya Ainul Basyirah niki. Nek wis tekan Ainul Basyirah, otomatis Hakul Basyirah menyatakan innani anallah la ilaha illa ana. Iki sing orang syariat ketakutan niki, ketakutan. Udah wong Allah dewi ahad. Inilah Pak, kalau sudah di sini disebut fana'u dzikri pun jelas.